Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik untuk hidup kita. Biar kita hari-hari ini terus bertumbuh untuk mengenal Dia, mengenal Allah lewat firman-Nya. Dan ini penting sekali. Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Allah tanpa saudara mengenali firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Allah itu begitu kudus, suci, begitu besar, tidak mampu diselami oleh akal pikiran kita. Memahami Tuhan hanya dengan melihat alam, ciptaannya saja udah luar biasa. Memahami Tuhan dengan melihat ciptaan-ciptaannya seperti misalnya binatang-binatang, tubuh kita, ya, otak kita, mata kita, jantung kita, peredaran darah kita. Itu begitu besar, apalagi saudaraku mengenali Dia secara pribadi. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengenalin Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan Yesus adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu penting sekali. Di dalam firman itu ada kehidupan, ada terang hidup manusia. Di tengah-tengah hidup seperti ini, saudara harus mengerti bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh roti, oleh perkara-perkara lahiriah. Tapi hidup kita sangat ditentukan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Karena itu saya sungguh-sungguh berharap, saya secara serius betul-betul Bapak Ibu, untuk apa? Untuk mengajak kita memahami, mempelajari Alkitab, yaitu firman Tuhan. Saya ingin meletakkan seluruh keberadaan gereja hidup kita semua kepada firman. Akan terjadi dalam Yesaya 2, lihat. Ya, kenapa ini penting? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya apa? Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amos bernubuat akan datang nanti saatnya di mana orang berjalan ke sana, ke sini, ke utara, barat, timur, selatan. Mencari apa? Mencari firman. Dan pada waktu itu mereka tidak mendapatkannya. Sehingga situasinya teruna-teruna. Orang-orang menjadi lemah, letih, lesu. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan firman. Karena itu hari-hari ini gereja kita semua anak-anak Tuhan harus mengerti. Perlu mendasari hidup kita. Di atas apa? Di atas firman. Sehingga kita tidak kelaparan, kehausan akan apapun. Kenapa terkadang kita orang Kristen lapar dengan pencapaian, lapar dengan dunia ini, jatuh bangun. Kenapa? Karena saudara nggak pernah puas. Dan selama kita mencari dunia ini, kita nggak akan pernah puas. Hanya firman yang akan memuaskan. Dan ayat ini berkata, gunung cerita tempat jalan keluar. Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Jadi gunung bicara tentang tempat di mana orang ingin mendapat jawaban. Dan ada waktunya di mana hari-hari ini saya percaya bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang lebih tinggi. Ya, dan orang akan datang. Kenapa? Mencari. Kenapa? Ada kelaparan, ada kehausan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Ya, mereka akan datang mencari, alasannya cuma satu. Ke rumah Tuhan karena di situ ada firman. Karena itu betapa pentingnya kita memahami prinsip ini. Kita memahami bahwa hidup kita tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah. Karena itu saudara jangan hanya memahami, meneliti banyak hal tentang dunia ini. Karena saya percaya ketika kita memahami firman Tuhan. Kenapa ini penting mengenal Allah lewat firman-Nya? Karena firman Tuhan berguna untuk hidup kita. Karena di dalam firman itu ada kehidupan. Di dalam firman itu ada yang namanya terang untuk hidup kita sebagai manusia. Jadi bayangin kalau saudara tidak memiliki firman, ya, kita tidak memiliki kehidupan. Kita tidak memiliki terang. Ya, terang daripada hidup itu. Ya, nggak ada. Bayanginlah kita
di hidup kita ada kegelapan. Kita berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki apa? Memiliki firman. Ya, dalam Yohanes 1 ini, ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, di dalam firman itu ada kehidupan. Dan kehidupan di dalam firman itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saudara, saya sudah melihat bagaimana firman Tuhan mengubah hidup banyak orang. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang putus asa. Saya teringat ketika sudah ada seorang, waktu itu dia SMA, saya KKR di satu tempat. Hidupnya berubah. Ketika kapan? Ketika dia mendengar firman. Itu sebabnya nggak salah kalau Reinhard Bonnke almarhum berkata, kalau kita bisa punya kesempatan mendengar firman, maka masih ada harapan. Kalau kita sakit bisa sembuh. Kalau kita putus asa, kita dapat kekuatan harapan lagi. Kalau kita sedang ada dalam kegelapan, kita mendapat terang. Karena itu nggak salah. Saya dorong saudara untuk mengenali Allah dengan mempelajari firman-Nya, membaca Alkitab. Saya dorong saudara. Karena firman itu adalah terang hidup manusia. Apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Ada seorang anak muda lain ketika dia mau bunuh diri karena papa mamanya cerai. Dia datang ke gereja, kalau aku nggak dapat jawaban, aku pengen mati. Dan ketika dia datang ke gereja, kebetulan saya diundang khotbah di gereja itu. Saudara, dia mendengar firman, muncul harapannya, muncul kerinduannya. Yang tadinya putus asa, mau bunuh diri, akhirnya dia berubah, ada harapan. Sekarang dia jadi seorang hamba Tuhan. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang yang sakit tidak bisa disembuhkan karena dia jahat, saudara-saudaraku. Orang udah kutukin dia mati, namanya Barabas. Di kampung itu dia bikin masalah terus. Tapi satu hari dia kena sakit lever yang akut parah, udah mau mati. Tapi ada yang mengasihi dia, saudaranya kasih radio. Dari radio itu dia dengar khotbah saya tiap pagi. Saudara, harapannya muncul. Saudara Barabas yang tadinya orang yang tidak memahami Tuhan, mengenal Tuhan, ketika dia mendengar firman, saudara, dia dapat arah dari Tuhan lewat firman Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan. Sekarang dia juga sudah jadi hamba Tuhan. Jadi kita lihat betapa dahsyat dan luar biasanya. Karena itu, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah itu tidak bisa kita kenal dengan cara apapun, kecuali kita membaca firman-Nya. Musa, ketika Tuhan ingin menunjukkan dirinya, Musa dimasukkan di lekukan batu. Dan dia tidak melihat Allah secara langsung. Dia hanya lihat punggungnya Allah. Dari belakang saja ada suara kudus, kudus, kudus. Karena tidak ada yang bisa menyatakan, mengenali Allah secara langsung, kecuali Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah adalah firman. Karena itu bagaimana mungkin saudara bisa mengenal Allah, coba memahami Tuhan, tanpa saudara membaca firman, memahaminya dengan kerendahan hati. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus berkata, Petrus, bukan kamu yang ngomong, tapi roh Bapakku yang berbicara. Jadi bukan hanya kita membaca, tapi kita butuh pewahyuan, kita butuh pembukaan, kita butuh penyingkapan dari Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa memahami Tuhan lewat apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Karena itu mari kita terus membangun hidup kita dengan sebuah kerinduan untuk kita memahami Tuhan dengan mengenalinya lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Ada kekuatan, ada harapan. Karena itu kami ingin mencari Engkau, mengejar Engkau, lapar dan haus terhadap firman Tuhan. Mengejar Engkau seperti mengejar harta terpendam, seperti mencari perak. Dan kami akan menemukan arti makna pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.